Nilainya untuk membangun moral dari kedua tim yang bertanding. So, ini dia ke-10 hero yang sudah di-pick. Masing-masing tim akan berjuang mendapatkan poin yang pertama. Iya, kita akan melihat siapakah yang lebih unggul tentunya di game pertama dari draft komposisinya. Jadi kita langsung saja menuju ke dalam level of dan MPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia kemeriahan di MPL Arena yang dimana kita akan melihat Kairi yang akan berfokus terlebih dahulu. Ini pastinya akan fokus dapetin jungle-nya, buff-nya terlebih dahulu. Dreams yang bakal coba merusuh sepertinya nih. Masuk ke area perumahan kompleknya Onyx. Bandel ya memang ya, menciptakan momentum terus menerus. Tapi kalau misalnya kita melihat juga dari anak-anak EVOS, Sutsujin sudah mendapatkan satu orange buff yang berjalan untuk menunggu sampai Little Wanderer keluar. Tapi di atas sana, Blar dan juga Boots. Nah, ini bakal jadi pertarungan Infinity juga. Kiboy sudah mulai datang untuk mencegah Dreams melakukan aksi, tapi Kairi terus diganggu aja. Jet Kundoy udah mulai connect dan Boots. Oh, ada Rodul terhadap Sutsujin dan Sutsujin akhirnya hilang dan first blood berhasil diamankan oleh Kairi. Dan bahkan mereka nggak berhasil untuk mendapatkan orange-nya kok. Masih bisa diamankan oleh seorang Boots tadi. Dan dengan first blood yang jatuh ke tangan Onyx, ini didapetinnya sama Kairi lagi. Iya, tapi sebenarnya dari EVOS Legends langkah mereka udah bagus banget. Karena Kairi tadi masih di level 2. Cuman memang mungkin tidak menduga dari Iron Hook yang harus terkena. Iya betul, ini yang cukup menyeramkan ya tentunya. Tapi Chain connect ke arah seorang Dreams. Kali ini Dreams bakal dicicil-cicil. Boots mulai datang, langsung Cyclone Sweep tapi masih banyak flicker. Dan bahkan Dreams tumbang di tangan seorang Boots. Yes. Flicker dibalas flicker. Anda mau kabur, saya kejar. Itulah kata-kata dari seorang Boots. Dengan ini Boots langsung coba untuk meng-clear di bagian atas sana. Suara-suara Sonic dan juga EVOS Spam di belakang rame banget. Tapi ingat ya, jangan toksik ya teman-teman ya. Masih harus respect tentunya. Kita tunjukkan komunitas yang sehat ya. Betul. Dan kali ini kita melihat dengan adanya pertarungan di area turtle yang Iron Hook yang tidak connect, tapi Sutsujin sudah terkena efek dari Chain. Kali ini turtle terpaksa akan di-reset oleh kedua belah tim. Ya, Sutsujin masih gas tapi ternyata di bagian bawah cewek bisa mendapatkan 1 poin yang telah keluar. Satu turtle bakal diamankan oleh Kairi. Happy Spin memukul mundur teman-teman dari Onyx, dan Onyx masih selamat kali ini. Setelah mereka dapetin turtle juga, mereka masih mencari kompensasi yang lain. Iya, tapi sayangnya memang terculiknya Clover ya kok di area bawah. Ini yang mungkin dari emblemnya sih sama sebenarnya. Sama semuanya sih. Kalau kita bicara sekarang dari emblem ya kita udah tahu lah seperti apa ya. Mungkin secara mayoritasnya. Tapi aku pengen bahas di sini dari strats yang dipakai oleh Onyx Esports. Mereka cepat banget untuk clear mid dan mereka langsung nge-backupin untuk lane yang mereka tuju. Iya. Ini yang dimana kita udah ngelihat sebenarnya laning yang bisa dikontrol oleh salah satu tim itu bisa memanfaatkan rotasi yang dibawakan di early-nya. Yang dimana kita kan sekarang tahu ya, mid dan juga roamer ini yang menjadi kunci penting di awal kok. Yes. Dan ya Boots dengan Festival of Blood, dia tadi nambahin juga buat physical attack-nya. Jadi lebih sakit lagi untuk Cyclone Sweep-nya di awal-awal. Oke, kali ini dari Onyx mereka coba bersama dengan Kairi dan juga Boots selalu di garis atas sana, menunggu-nunggu sampai ada yang datang ke arahnya. Tapi 4 menit berjalan menuju 4 menit. Kondisi masih tenang, masih slow lagi temponya, belum ada yang signifikan. Karena memang Kiboy dan juga Dreams, hero-hero momentum, harus membuat momentum baru terpecahkan untuk tim fight yang besar. Betul. Ini harus dapetin momentum entah Iron Hook atau The Wave Dragon ya. Yang menculik ke target yang tepat juga. Karena kalau nangkapnya ke arah roamer itu bakal sedikit sia-sia dari kedua belah tim. Tapi Kiboy masih cukup berhati-hati. Itu kasih peringatan ke Dreams ya. Dia injek tanah, jangan dekat-dekat bang. Jauh-jauh bang. Jangan ganggu mid laner saya dan jungler saya. Oke, sebenarnya Dreams pun belum berhasil untuk dapetin rotasi karena dapetin inisiasi. Karena memang sebenarnya fokus dari EVOS Legends ini mereka mau coba untuk farming, terutama Sutsujin ya. Yang udah tumbang sekali. Benar. Tapi kali ini dari cewek dia begitu pekanya. Dia berhati-hati sekali, nggak mau terlalu maju ke depan karena bahaya banget kalau misalnya ada Dream yang tiba-tiba muncul. Boots kali ini bersama dengan Blar mencoba untuk sama-sama menjaga turtle yang kedua. Sedangkan Kairi sudah mulai datang untuk menjemput turtle tersebut dan EVOS Legends sedang menuju ke sana juga. Iya, tapi kali ini turtle-nya masih coba ditarik ulur. Chain tidak connect ke arah pemain-pemain dari EVOS, tapi kali ini Kairi masih bisa dapetin turtle ya, di mana Evisnya sudah di pop up dan bahkan Iron Hook connect kali ini ke arah seorang Sutsujin. Chainnya connect dan Sutsujin hilang begitu saja.
lagi di mana Dreams-nya yang harus hilang. Bahkan Onyx Esports berhasil untuk dapetin objektif yang mereka mau. Dilar kali ini harus mundur tentunya dengan sprint setelah terkena sedikit tadi damage dari seorang Boots. Namun chain dari Kairi tidak berhasil untuk dilahap ke arah seorang Clan. Iya, tapi udah ada Polystarman ke depan. Itu chain dan juga lethal counter membuat dari Dilar akhirnya hilang begitu saja, ditambah dengan satu outer turret yang dihancurkan. Ya itu adalah salah satu kesempatan yang mungkin tidak diduga oleh Dilar, bahwa langsung dibalaskan juga dengan satu buah enhance chain dan kombinasi dengan lethal counter tadi. Iya, langsung combo geprek Mungkin semuanya. dia gak nyangka, padahal memang chainnya udah dipakai kan. Betul. Tapi kan cooldownnya Julian ini cukup cepat juga ya Kawawa ya. Jadi sehingga tentunya dari Dilar yang tadi mau coba untuk nahan di area atas, malah di pick off habis-habisan kali ini. Dan bahkan satu buah downing light dari seorang Drian mengusir ngempuk ke arah seorang Clover. Tapi kali ini Dream terculik begitu saja, dua triggernya connect ke arah seorang Keyboy dan bahkan teroutplay. Keyboy tumbang di area bawah kali ini. Ditambah dengan flicker tentunya Dreams masih selamat dan berhasil mendapatkan assist yang cukup baik untuk EVOS Legend. Iya, itu komsnya jalan banget sih. Dimana Tas juga masih punya reward manipulation. Jadi masih bisa meng-outplay balik posisi dari seorang Keyboy yang tadi udah nangkep ke arah Dreams duluan. Ya, dan komposisi dari draft Onyx Esports ini lebih ke arah untuk team fight ya. Mereka masih punya Mystic Field juga. Bisa dikombinasikan dengan apapun. Item dari Kairi juga udah punya 2. Shadow Twin Blade bahkan ada di sana untuk dia memberikan efek damage. Iya, betul. Dan dia Genius One juga ya kok ya. Jadi ini untuk penetrasinya bakal lebih sakit lagi damage-nya dari seorang Kairi. Plus kita juga ngeliat sebenarnya yang kok bahas tadi. Ini Mystic Field yang bisa dipakai sama Drian. Kalau timingnya pas ketika Dilar Susujin masuk, ini masih bisa ditahan sih dari EVOS Legend. Benar, ada Mystic Field, Mobil Fashion mungkin, masih ada Bloodhound-nya, ada Enhanced Chain. Jadi itu satu titik. Kalau ada EVOS Legends pemain mereka terangkat 2 sampai dengan 3 langsung. Tapi aku suka banget lihat Tas Didi ya sebenarnya dengan Purify dia miliki. Tapi ada Iron Hook karena Dilar dan akhirnya Dilar hilang. Ada 4 member dari Onyx Esports yang siap menghukum. Tapi kalau mereka di depan sana The Way of Dragon ditendang begitu saja, mengusir Boots untuk bisa mendapatkan poin. Tapi malahan again and again cewek yang menjadi masalah besar bagi EVOS. Iya, itu Sutsujin yang tertangkap tentunya di area mid-nya. Ini membuat EVOS Legend tentunya mereka akan sedikit kurangan daya dobrak sih menurut aku. Karena yang harusnya bisa inisiasi dengan heavy spin ini jadi harus tertahan dari EVOS Legend. Tapi kali ini lihat dari Keyboy dibalikin, masih mantap dari seorang Keyboy, namun ternyata Dreams masih bisa survive. Tapi ternyata di sisi lain Clover harus hilang begitu saja. Boots mencoba untuk menahan dan bahkan satu bujit kuno tapi terkena Mystic Kill dicampur dengan chain dari Onyx Esports, membuat seorang Dreams tidak mampu untuk balik. Onyx Esports mereka owning banget di game yang pertama. Di menit ke-8 10 poin kill dan 1 orange buff-nya berhasil ditarik begitu saja. Dan Sutsujin harus punya waktu lagi untuk bisa mendapatkan orange buff tersebut. Sungguh mengganggu dari Keyboy. Iya, ini bakal sulit banget untuk EVOS Legend karena terpaut gold yang cukup jauh, 7.000 di menit ke-8 Kawawa. Iya, dan satu lagi ya, dengan komposisi draft dari Onyx Esports, EVOS Legends sebenarnya mereka nggak punya hero yang bisa langsung menembus ke garis belakang. Iya. Jadi mereka memang harus bisa kuat juga untuk dari sisi itemnya yang sekarang belum mereka punyai. Jadi harus benar-benar EVOS Legends lebih pelan untuk melakukan team fight-nya. Cuman ini team fight-nya Onyx, lihat mereka langsung kumpul. Mereka 4-1-4-1, mereka kumpul aja karena mereka lagi menang item. Ini lebih serem lagi sih karena Keyboy sekarang udah ditemenin sama Kairi. Tapi kali ini Late Clover bakal coba diincar begitu saja. The Wave Dragon connect dari seorang Dreams. Tapi sisi lain Clover terculik begitu saja oleh seorang Kairi. Sutsujin mencoba untuk menahan dengan heavy spin kali ini, tapi Boots tidak mau pulang. Mereka mencoba untuk mendapatkan lini di area atas dan bahkan inhibitor yang bisa menjadi incaran dari Onyx Esports. Sementara Sutsujin gak punya heavy spin lagi. Chain masih bisa di pop up dari seorang Kairi, tapi ternyata dari EVOS Legend mereka masih bisa menahan jalannya minion yang tadi sempat dipush oleh Onyx di area atas. Ya, tapi itu jadi nilai plus banget untuk Onyx. Bahkan dengan satu base turret yang udah tersisa di atas, ini membuat dari Onyx punya kesempatan emas untuk dapetin Lord yang pertama. Downing light untuk membuka map. Dan ini ya suara-suara gemuruh dari anak-anak super fansnya. Ini marchingnya dari Onyx Esports tentunya. Semangatnya itu loh. Yang menambah ini ya support juga untuk pemain-pemain dari Onyx Esports yang sekarang aku bisa bilang ini game yang didominasi sih kalau sama Onyx Esports. Iya, apalagi Boots, lihat Bootsnya bahkan dia pede banget buat ngeflank aja. Iya. Dia pede pakai soloknya untuk tabrak siapapun juga yang di depan. Bahkan
dia puternya tadi barengan dengan Sutsujin juga. Iya. Ya kan? Iya betul. Jadi ada gasing tuh dua-duanya tadi. Dua gasing tadi. tapi ya balik lagi cewek yang susah sih untuk bisa di stop sekarang ini Beatrix lagi unggul item. Iya, 401 ya. Bener, Beatrix yang bisa dapetin solo kill di awal. Beatrix yang nanti untuk tim fight-nya bakal nyaman di belakang. Dan bahkan yang serem tuh Kairi juga kok. Bisa Ya. datang dari respawn, blind spot. Inisiasi dari Onyx, mereka punya 3. Iya. Mereka punya Keyboy, mereka punya Kairi, mereka punya Brian juga bisa tuh, Bud. Nah, Iya. itu dia. Light udah mulai dibuka di luar Tekrar Impact-nya. Satu inner turret pun berhasil dirontokkan begitu saja bersama dengan Lord yang sudah berjalan di area atas. Tapi Dreams diam-diam sneaky peeky, dia mencari momentumnya. Siapa yang bakal kena The Way of Dragon kali ini? Tapi kali ini Lordnya mulai berjalan masuk, tapi ternyata masih bisa ditahan Sutsujin, masih bisa menahan dengan heavy spin kali ini, tapi tidak terlalu lama karena inhibitor dari dua lini akan pecah begitu saja. Tapi sementara cewek mencoba untuk menahan di area depan, di area belakang Keyboy tertangkap dari ruang manipulasi, tapi masih bisa mundur ke area belakangnya. Tapi ditabrak, bakal ditabrak sama seorang Rian, tapi kali ini cover masih bisa untuk menemukan Rian. Ibut mencoba untuk menahan depan bersama flickernya. Triple kill dari seorang cewek ini yang membuat Onyx Esports mampu untuk mendapatkan game yang pertama. Cukup cepat permainan dari Onyx Esports bisa melibas EVOS Legend di game yang pertama. Momentum-momentum dari Franco bahkan membalikan keadaan Betul sih tadi. menurut aku. Ya, padahal sebenarnya udah bagus ya mereka untuk inisiasi ke arah jungle, pengen ngambil ke orange buff, purple buff, tapi ternyata memang kali ini dari item build-nya udah terlihat jelas Om. Iya, dari Onyx mereka udah siap juga ya ketika menggunakan Julian. Ini bisa diharas sebelum level yang ketiga, dan itu terjadi dan sudah ditunggu juga karena ada 4 hero langsung dari Onyx yang standby di sana. Yang Iya sering sih. 1v1 ya di arah dari gold lane-nya, dan itu pun dimenangkan tadi oleh cewek. Dari itemnya ya udah jelas ini cukup jomplang dari itemnya sendiri, dimana secara objektif dipegang oleh Onyx Esports, turret Lord Turtle. Mungkin dari Orange Purple nggak terlalu di sini. Cuman objektif besarnya Turtle, Lordnya, turretnya Onyx Esports sangat-sangat mendominasi sekali. Cewek yang bebas dapetin goldnya di gold lane. Kairi juga tadi yang coba untuk di pick di early biar levelnya nggak terlalu cepat jadi, ternyata dapetin. First bloodnya karena adanya bantuan dengan ada Iron Hook yang dilepaskan tadi oleh Keyboy. Dan ya ada Boots dengan Balmonnya juga. Ini dia 3 pemain tanpa terpick off satu kali pun juga. Full item loh. Full item kan cuma butuh satu Lord aja. Lord Iya. yang biasa ini bisa mendobrak habis pertahanan dari EVOS Legend. Iya, dan lethal counter ini adalah skill yang cukup berbahaya ya, karena kita bisa melihat bagaimana contohnya tadi. Delar Esmeralda buka Falling Star Moon, tiba-tiba keangkat Enhanced Chain, Iya. tiba-tiba digeprek langsung hilang. Dan ya Rich Sky oleh Livin by Mandiri, masih ada cewek di sana dengan Beatrix. Dia bebas banget ternyata untuk Beatrix dari cewek. The carry memberi damage, ada Kairi dengan Julian, Sutsujin sandbag, dan assist Forgotten One kita punya Boots dengan Balmond dia juga. Cukup one sided bisa dibilang untuk game yang pertama. Perform dari Onyx Esports yang luar biasa banget. Setuju banget. Bagaimana mereka mendominasi juga bahkan dari statistiknya damage steal dan juga damage tower ini benar-benar selain objektif tim fight-nya juga mereka bisa menangin. Lord turretnya juga mereka unggul. Bahkan dari EVOS Legend cuma dikasih 1 turret aja. Ya, itu dia kekuatan dari Onyx Esports juga sih. Kombinasi hero-hero mereka ya kan. Iya. Pemain mereka juga yang berubah sekarang kombinasi. Yes. Ini kombinasi ketiga yang kita lihat di mid, yang terjadi di area mid. Ya. Iya betul banget. Tapi ini udah terlalu snowballing tentunya. Dan di mana Kairi yang menjadi MVP by Samsung Galaxy A series kita tidak tumbang sama sekali. Dan 80% kill participationnya yang dimana ini Shadow Blade dia jadi di awal setelah Genius One ya. Genius One, Shadow Twin Blade. Iya betul. Iya kan? Item ketiganya dia punya Feather of Heaven, terus dia ke Concentrated juga. Ini Dengan full penetration ya dari emblemnya dia. Dengan pakai Mystery Shop jadi ya wajar aja. Jadi Iya. cukup cepat buat bisa dapetin item demi item. Udah menang lane, menang gold, terus udah pakai mystery shop, harga semakin murah. Harga semakin murah karena diskon 10%. Diskon 10%. Betul-betul. Makin cepat jadiin item. Iya. Benar-benar. Dan dia full loh, dia bahkan dari sepatu juga Arcane Boots. ya Arcane kan? Boots. Dan siapakah yang akan mengamankan game point di game yang kedua kali ini? Wow, MPL Arena. Meriah sekali, gemuruh sekali kedua pendukung dari tim yang bertanding pada match kita yang kedua. So, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke dalam Land of Down. Oke, ini dia. Dimana dengan adanya komposisi Angel lah ini yang bakal membuat tim fightnya harusnya lebih sustain untuk Onyx Esports ya. Dan EVOS Legend
kita masih melihat Akai yang akan dimainkan oleh seorang Sutsujin. Ya, dan juga Trans Didi juga sangat banget ya. Ini Dreamsnya sih. Iya. Yang menurut aku harus mainin rotasi. Setuju, tapi Kayak- Taruh di belakang sana. Kesel sih gak bisa pulang. Nggak bisa Kalau pulang pulang kena ya. benar. Dan aku suka banget ya sebenarnya dengan potensi Digi bersama dengan Marksman apapun itu bakal ngerusuh banget dan bakal nyulitin lawannya. Tapi kali ini cewek dengan Keyboy sudah berada di depan sana untuk mencicil ke arah Clover dan juga Dreams. Alarm bomnya terkena ke arah Keyboy, semua dimakan oleh Keyboy sehingga cewek bisa untuk terus beraksi mendapatkan gerobak-gerobak. Iya, sementara di area atas mungkin dengan adanya Digi ya, ini akan sedikit terpressure sih ceweknya sebenarnya. Mau nggak mau dengan adanya lini yang di babysit sama seorang Dreams, ini Clover harusnya masih bisa dapetin sedikit poke damage nyicil ke arah seorang ceweknya. Iya, apalagi kan range dia juga lumayan jauh ya dengan Iya. clean-nya itu sendiri. Dan ya kekuatan dari Digi yang di sini ya, dia cukup annoying, dia mengganggu, alarm bomnya bisa di stack sama dengan 5 juga. Semakin lama semakin sakit dari sisi pemberian damage-nya. Tapi kita tahu Dreams juga ini adalah user hero yang bisa memberikan momentum. Tapi Digi bukan hero yang bisa kasih momentum, tapi anti momentum. Lebih ngecover ya Iya. dari momentum yang dibuat nanti oleh Onyx Esports. Di bagian atas itu Chen udah dikeluarkan, Pendragon dalam ancaman bisa mundur, untungnya dengan selamat mundur dia pulang untuk membersihkan luka-luka yang ada. Luka-luka yang ada yang nembus tadi ya ke arah seorang Pendragon di sini. Tapi Turtle yang sudah respawn di 2 menit kita yang pertama ini biasanya kalau berkaca dari game pertama mereka nggak akan teamfight yang terlalu agresif dari kedua belah tim. Mereka bakal coba untuk ngerusuhnya ini mungkin di objektif Turtle-nya. Tapi Sutsujin kali ini hati-hati yang dihadapi adalah Kairi yang dimana ini retributionnya cukup on point dari seorang Kairi dan bahkan Sutsujin tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan langsung diamankan heavy spin connect oleh seorang Kairi. Kairinya masih bisa ditumbangkan tentunya setelah dia penculikan dari seorang Pendragon ditarik lagi dari seorang Kairi. First blood untuk EVOS Legend. Di menit yang kedua dapat Turtle, dapat first blood, untung. Dan bahkan Sutsujin coba kembali merusuh bahkan ke arah purple buff milik Kairi. Dapat pula. Ini perbedaan level udah cukup signifikan. Dari XP-nya udah kelihatan banget menuju ke arah level 6 untuk Sutsujin. Dan untuk dari Kairi sendiri baru mau menuju ke level 5. Iya ya, dan kali ini Dreams masih cukup mengganggu ya dengan alarm botnya kali ini yang cukup mengesalkan karena tentunya pemain-pemain dari Onyx ini bakal sedikit tertahan dengan adanya alarm bot dari seorang Dreams dan terkena damage juga. Jadi gimana caranya? Ini mungkin apalagi posisinya dari Keyboy yang menggunakan Angela kan dia nggak terlalu tebel-tebel banget ya. Betul. Oke, dan Avaris dipakai oleh Dreams ini bakal ngasih ekstra 10 gold. Setiap 4 detik ada yang ngasih damage. Dan movement speed juga rata-rata lah kalau kita lihat. Dan Akai, Demon Slayer sekarang berhadapan dengan mungkin junglernya di sini Kairi dengan Mystery Shop. Masih dengan yang sama ya. Jadi dari sisi retribution lebih cepat Harusnya untuk iya. Sutsujin. Bagus sekali. Dan pas ini sudah mengeluarkan base-nya udah di copy dan cewek dalam ancaman sampai Sutsujin dan itu dia Brisbane dikeroyok kenapa ada cewek pun hilang. Hardcore dari Keyboy gak bisa menyelamatkan nyawanya cewek dan gold chip jadi target operasi bagi anak-anak EVOS Legend kali ini. Ini free banget untuk seorang Clovernya yang di mana Sutsujin berhasil untuk mendapatkan momentumnya ngejepitnya itu ke arah seorang cewek. Yang sebenarnya cewek ini bakalan ditarget terus-terusan tentunya. Dan bahkan Clover di 4 menit pertama berhasil untuk mendapatkan turretnya yang pertama untuk EVOS Legend. Wah, meriah sekali langsung anak-anak dari EVOS di belakang sana. EVOS Legend. Yang ini turtle yang kedua sudah mulai muncul. EVOS Legend mencoba untuk mendapatkan turtle tersebut. Cuman Boots sudah siap sedia di sana memberikan informasi. Ada alarm botnya di sana. Coba untuk dimakan semua oleh Boots. Tapi lihat knockout strike Sutsujin dalam ancaman. Dan bahkan tanpa adanya gangguan sepertinya turtle yang kedua harus diambil oleh EVOS Legend. Iya, tapi Onyx Esports mereka harus dapetin trade-nya sih. Kalau nggak ini akan jadi sedikit kerugian karena cewek yang udah tumbang pertama dan bahkan Clover yang masih bisa menahan di area bawahnya. Ini yang nggak membuat chance untuk Onyx Esports dapetin semua gold turretnya. Ya, tapi aku ngerasa kalau memang dari Onyx di early-nya seperti ini tertekan, hati-hati di arah late game. Iya, karena mereka punya Dryad. Mereka punya cewek juga. Iya, itu yang bakal jadi teori ancaman ya untuk EVOS Legend. Mau nggak mau EVOS Legend harus memenangkan game ini dengan sangat cepat, apalagi dari itemnya Om. Ya, dari cewek sendiri dia punya sudah punya Corrosion Sight, Steel Leg Plate juga ada. Dari Clover ada BOD di sana. Jelas ini damage jauh lebih besar kepada user yang sudah menggunakan BOD.
Iya, tapi kali ini lihat Susujin mulai masuk juga. Dan cewek lagi-lagi akan terdorong begitu saja. Tapi Hardguard masih bisa dikeluarkan oleh seorang Keyboy. Dan kali ini dari ceweknya sempat untuk hampir aja mengeluarkan satu buah Rainbow Head. Ternyata dari seorang Tas terculik begitu saja oleh seorang Boots. Masih ada Astaros Ice dari seorang Pentagon, namun tidak bisa mengincar karena seorang Boots kali ini. Bootsnya masih punya shield, masih bisa untuk menahan. Pendragon menahan terlebih dahulu Susujin. Mulai datang tapi Boots, where are you going? Masih bisa untuk menahan tapi Demonic Force sudah mulai dipop-up oleh seorang Pendragon. Boots sepertinya akan dipanis dan hilang begitu saja di area atasnya. Boots tadi menahan dash-nya, gak mau dikeluarin, gak mau sampai memancing Demonic Force. Sampai akhirnya Boots memilih, oke lah gak ada jalan lain, gue harus coba untuk ngelawan. Tapi ternyata di sana sudah ada Susujin juga yang siap membantu ke arah Pendragon. Dan akhirnya Pendragon bisa mendapatkan asis yang maksimal. Kali ini dari EVOS Legend, mereka early-nya memang mendominasi. Bahkan di bagian tengah kali ini yang bakal coba untuk diamankan oleh anak-anak EVOS. Iya betul banget, tapi Dreams lagi-lagi ya, ini menurut aku dengan keberadaan dari seorang Digi juga sih kok yang bisa ngenahan lini dari Onyx Esports sendiri. Mereka jadi gampang untuk terkena damage dari alarm bot, gak bisa untuk asal masuk ke area boostnya. Ini ditahan habis-habisan sama seorang Digi dan Clover bener-bener dapetin posisi yang nyaman banget. Ya, Clover ini bebas selama ada Dreams yang dekat dengan dia. Iya. Dan aku belum lihat IMU yang maksimal ya terhadap Onyx Esports. Dan kali ini di bagian atas terbuka lebar. Boots dan juga Kairla pilihan habis bidang tutupin Keyboy dalam ancaman. Keyboy pun menghilang di peredaran lane of Dawn setelah dikeroyok 3 member oleh EVOS Legend kali ini. Iya, dengan 2 turret yang diamankan oleh seorang Clover, mereka nggak perlu terlalu paksain team fight-nya di sini karena lagi-lagi inisiasi yang dibuka sama Susujin ini selalu bisa buahin hasil. Iya, setuju banget. Momentum yang dibuat oleh Susujin juga maksimal. Dan juga backup yang dilakukan damage oleh anak-anak EVOS juga berimpact yang cukup besar. Kali ini Tas udah mengcopy dengan adanya Bad Fist. Tapi belum ada damage lagi ke arah depan sana. EVOS Legend coba untuk menggempur di bagian tengahnya. Tapi di bagian atas menjadi target operasi rotasi sudah dilakukan Kairi. Masih mencoba untuk mencari level. Masih mencoba mencari uang. Supaya dia bisa memberikan damage yang lebih maksimal. Dan bahkan kali ini Clovernya udah punya satu buah Endless Battle. True damage yang akan masuk ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports ini bakal lebih sakit lagi dari seorang Clover. Tapi Susujin sudah terlihat di area mid-nya. Terkena chain sedikit namun ternyata Tas lagi-lagi dia nge-copy-nya ke arah seorang Drian aja. Karena dia butuh yang namanya mungkin satu eksekusi area of effect ya. Meskipun damage-nya tidak akan sebesar dari Drian ya. Hampir saja. Untung Boots masih memiliki flicker sehingga masih selamatlah nyawanya dari sergapan yang dibuat oleh EVOS. Tapi lihat Susujin maju ke arah depan, MSB dikeluarkan. Ada Clover yang memberikan damage tambahan. Boots gak bisa kabur kemana-mana, tapi perangnya terpisah. Demonic Force crossbow dari cewek, belum ada damage yang begitu cukup ke arah Pendragon. Bahkan cewek terus memancing Demonic Force untuk keluar, masih coba digocek-gocek dan akhirnya Pendragon di outplay membuat Onyx Esports mendapatkan 1 poinnya. Teroutplay dari seorang Pendragon yang dimana dia udah fokus banget untuk kembangin ceweknya. Tapi inget dia loncat di area turrets dan itu masih ada Kairi yang memiliki chain. Jadi sisinya masih bisa dimasuk dari seorang Pendragon, gak akan bisa dengan mudah numpangin cewek apalagi di posisi turret di area mid-nya. Ya, dan itu benar-benar strategi yang luar biasa ya. Komunikasi yang bagus banget menurut aku. Itu jadi pertukaran 1 untuk 1 aja sih karena bootsnya juga tumbang di area atas. Dan ini adalah momentum yang harus didapatkan oleh EVOS Legend. Mereka lebih unggul kali ini. Tapi apakah Lordnya masih bisa diamankan? Susujin berhasil untuk mendapatkan Lordnya dan bahkan Kairi bakal coba diincar begitu saja. Demonic Force dari seorang Pendragon kali ini. Cewek masih punya crossbow of tank namun ternyata hanya ke arah seorang Susujin dan juga Pendragon dan Boots bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan turret di area mid-nya. Mau gak mau dari Boots harus melakukan split push seperti itu. Seenggaknya menjaga asa untuk Onyx Esports. Tapi kali ini EVOS Legend ditambah dengan 1 membernya yaitu Lord yang sudah berjalan di bagian bawah akan memberikan efek yang mengerikan terhadap Onyx Esports. Walaupun dari Onyx masih ada 1 inner card di bagian tengah, tapi di bagian bawah base turret yang tersisa harus benar-benar difokuskan. Iya, tapi kali ini lihat 5 pemain bahkan sudah mulai bergerak ke area mid-nya. Tinggal menunggu Susujin sepertinya yang akan loncat atau justru dari Onyx Esports mereka nggak mau terlalu lengah. Mereka mau coba untuk fokusin menumbangkan lot terlebih dahulu di area bawahnya.
Sementara ini memang masih lot pertama ya, lot yang masih di waktu menit yang ke-10. cewek. Tapi setidaknya EVOS Legend mereka udah ngezoning player-player dari Onyx Esports dan menambah lagi nih 5 turret dipegang oleh EVOS Legend, 4.800 perbandingan net worth-nya. Ini Onyx Esports sama seperti EVOS Legend di game pertama sih. Benar. Tapi sekarang konsepnya dari Onyx Esports adalah mereka masih punya Drian. Iya. Masih ada Sanguine Claw Bad Impact yang bisa kembalikan keadaan semisal EVOS Legends terlalu overextend. Yoi, dan Clover kali ini udah mulai coba untuk cicil-cicil ke arah depan sana. Tas kali ini dengan adanya satu recovery dari satu crossbow of tank. Belum bisa mendapatkan ke siapa-siapa, tapi yang jadi masalah adalah satu Bestara sudah bisa diamankan oleh EVOS Legend. Iya, ini menurut aku memang sebenarnya dari Onyx Esports ketika mereka mau coba untuk eksekusi ya. Ini kuncinya di mana Dreams masih punya time journey juga. Ya. Dan aku merasa kayak time journey-nya nggak terlalu sering di pop up juga sih karena lagi-lagi ya eksekusinya dari Sutsujin tanpa dengan adanya Purify dari Onyx Esports ini bisa banget keculik. Ya setuju sih aku. Ya apalagi memang disimpan kan buat time journey-nya ini lebih ke arah untuk melihat posisi cewek ini ada di mana. Jadi Iya. crossbow of tank-nya nggak terlalu cepat untuk bisa dikeluarkan oleh cewek. Betul. Dan kita bakal ngeliat dari itemnya sendiri Om. Yes, dari itemnya full cooldown time reduction buat Dreams. Dimana kita melihat Enchanted Talisman ada NOD juga ada Magic Shoes ada di sana dan baru dia akan nge-build up ke arah dari item tank. Iya. Sedangkan untuk dari Kairi udah full damage juga sama seperti game sebelumnya Concentrated Energy adalah next item yang bakal dia tuju. Sedangkan full defense item untuk Sutsujin. Jadi sangat-sangat teknis sekali. Dan Onyx Esports mereka masih butuh waktu. Mereka butuh waktu untuk menjadikan item sebelum mereka harus melakukan team fight juga. Bahkan dari Pendragon juga item defense cukup banyak kayak di Oracle ada Dominant Ice dan hanya ada Clock of Destiny yang menjadi item magic aja. Jadi dia bakal sangat-sangat TP untuk maju ke arah depan juga dan menjadi ancaman besar untuk Onyx Esports. Sedangkan dari cewek tadi aku lihat berkorelasi sama DHS. Pantas damage-nya belum terlalu maksimal terhadap teman-teman EVOS Legend. Iya, tapi ini EVOS Legend kuncinya cuma satu sih. Mereka harus main disiplin, jangan terlalu overextend, jangan terlalu offside juga. Jangan sampai ada yang kesulitan apalagi tipikal-tipikal seperti Clover ya yang menjadi damage utama juga dan berhasil untuk mendapatkan Lorde tanpa bisa dikontes oleh Onyx Esports. Kali ini EVOS Legend mereka benar-benar mendominasi di game yang kedua sampai menit yang ke-13. Ya. 6.000 net worth perbedaan dan damage deal memang meskipun masih dipegang sama Drian, tapi lihat ini tidak berbeda jauh dengan Dreams, dengan Tas, Iya. dengan Clover. Benar. Yang gue lebih serem ini ke arah dari Clovernya ya. Karena dia beda 3 level gap loh sama cewek. Sama-sama gold laner. Tapi di sisi levelnya udah maksimum ya damage-nya pasti bakal lebih maksimum. Iya Mungkin pasti. untuk way to victory Onyx sekarang ya, ini jawabannya adalah waktu. Waktu benar. Mereka sedang berpacu. Oke kita harus bertahan waktu. seberapa lama ini. Karena ya pasti masuk semuanya dari EVOS Legends. Mereka bakal berusaha untuk bisa nabrak dari posisi item lagi unggul juga untuk EVOS Legends. Iya. Tapi Pendragon juga jadi PR sih menurut aku. Ya Jadi jangan sampai salah dive in ya. Betul. Tapi kalau misal dia dive in ke target yang tepat seperti mungkin Keyboy yang hilang Iya. atau mungkin dari seorang Driannya juga. Paling ini high ground yang harus dilakukan sama Onyx Esports. Karena posisinya ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah dan mereka nggak punya inhibitor lagi. Benar, Lordnya kali ini masuk dengan super minion. Teman-teman dari EVOS Legend langsung coba untuk maju ke arah depan sana. Di bagian atas mencoba ada clear oleh Keyboy, tapi Lordnya sudah mulai memaksakan kehendak untuk mengacungkan Bestara. Gak mau disia-siakan, tapi Onyx masih bisa berjaya untuk bisa mempertahankan base terakhirnya. Betul. Minion masih mencoba untuk masuk ke area base tapi kali ini hampir aja tapi dia masih bisa mundur dengan swordnya kali ini dan bahkan Dreams awas terpick off. Drian masih punya Sanguine Claw dan Clover. Ini jangan sampai kesulik sendirian. Kairi mencoba untuk menangkap dengan chinnya tapi dengan Sutsujin mulai masuk begitu saja. Kairi akan tumpah di tangan seorang Clover dan bahkan cewek mencoba untuk menahan, mencoba untuk memecahkan bisnis poinnya. Masih ada harga tapi ternyata Dutch-nya akan tumpang di tangan seorang Clover. Dua pemain mencoba untuk menahan tapi EVOS Legend mereka akan berfokus terhadap base-nya. Cewek mencoba untuk menahan tapi tidak bisa. Triple kill diamankan dan EVOS Legend berhasil untuk memenangkan game kedua, memaksakan lagi bermain di game yang ketiga EVOS Legends. Yes. Best of 3 series digunakan haknya oleh EVOS dan juga Onyx. Kali ini perbagian poin, match point untuk kedua tim
Dan permainan yang benar-benar bagus dari EVOS Legend dari early sampai late game-nya. Juga. Tapi untuk item build-nya mau. Ya ini balik lagi si abis 2.15 jadi 3.10 ya. Ini persis kayak game pertama sih kok. Ya tapi ini lebih ya mirip sih. Mirip ya. Dua lord, 3 turtle, turretnya juga masih dipegang EVOS Legend semuanya, itemnya. Iya. Dari Clover sih, dari cleannya dia bebas banget tadi kan. Dari early item-itemnya udah jadi BOD tadi di awalnya. Virus Hammer ada di sana buat ya bisa ada armor penetration physical. Terus dia punya berserker, endless dia punya endless battle dan juga ada Scarlet Phantom buat Clover. Dan Valentina yang dilepaskan di sini. Valentinanya juga susah untuk bisa diganggu karena dengan rata-rata hero melee yang diciptakan oleh Onyx Esports, efek teror yang diberikan ini masih sakit dengan 0,7 second gak tahu mau kemana. Dan juga jangan lupakan di sini kan Kiboy dia bermain sebagai Angela. Angelanya pasti masuk ke dalam salah satu yang berarti bahwa anggota dari Onyx Esports 4 lawan 5 dan 4 lawan 5 ini mudah banget untuk Sutsujin dari Akai bisa ngurangin atau dipepet aja ke area dari tembok dan di belakangnya damage-nya bakal masuk dengan sangat-sangat besar sekali. Iya, dan ini sebenarnya yang memang menyulitkan adalah Digi dan Digi lagi ya. Digi ya. Apalagi picknya itu di pick yang keempat. Iya. Jadi kayak nggak akan ada yang expect sebenarnya Digi ini keluar. Kalau aku ngeliatnya ya, Onyx mereka fokus banget untuk nge-ban ke arah dari gold. Clover, benar. Mereka fokus untuk ke Clover, tapi mereka lupa ini Akainya harus ditahan. Tapi ternyata mereka nggak terlalu berfokus kayak nge-ban ke arah Digi tadi kok ya. Iya. Juga memang Digi ini kan ngeganggu one tadi udah sempat Om bilang. Iya, Digi kan adalah salah satu hero yang cukup favorit juga buat Onyx Esports sebenarnya. Ingat. Karena mereka suka buat bawain kan. Ingat gak sih botnya itu tadi alarm botnya ditaruhnya di ujung yang belakang si one-one-nya biar nggak bisa Iya, pulang. jadi biar nggak pulang. Kalau pulang kena. Iya. Taruh di belakang one-one-nya di tower ya. Sampai akhirnya harus Kiboy yang makanin tuh ya. Oke, tapi ini dia MVP kita di mana ya? Sutsujin. Akhirnya menjadi MVP by Samsung Galaxy A Series, tidak tumbang juga 90% kill participation yang memang sebenarnya ya dengan cukup nyaman. Bahkan aku bisa bilang dia selalu bisa eksekusi ngelock heavy spin yang selalu on point dapetin satu pemain. Ya aku setuju banget. Perbedaan di game pertama kali ini game kedua Sutsujin lebih bisa mengekspresikan gaya bermainnya dan mungkin lebih pede ya untuk bisa maju ke arah depan sana dengan heavy spin. Ya, karena dia Akai, dia heavy spin dan ketika ada tim dan Romer Dreams akan menggunakan Kaditanya. Ini aku suka juga sih dari Onyx. Mereka punya Digi yang bisa nahan Akai, bisa nahan Xavier juga. Ya. Tapi masalahnya dari EVOS Legend, ini kalau jalan banget ya depannya, Akainya nggak tumbang. Kayak Pakito bisa nahan depan, Brody-nya bisa free lagi, Clover bisa free kayak di game kedua. ya sebenarnya intinya lebih ke arah Beatrix dan Kadita, siapa yang lebih main nanti ya. Karena dua-duanya ini adalah hero yang bakal kebalikin keadaan dengan satu single shot mereka. Ya. Iya. Sama-sama di rumput bola. Sama-sama masuk rumput, sama-sama kagetin, siapa yang duluan itu yang menang. Siapa yang terkejut dan siapa yang akan dikejutkan. Betul. Ya. Dan kita melihat seperti apa tentunya di game ketiga antara Onyx Esports melawan EVOS Legend tentunya. Di mana satu sama sedang dipegang oleh kedua tim. So ini dia game ketiganya MPL Arena, mana suaranya? Wow, ini Kairi dengan Baxia 14%. Ya. Memang win rate yang kecil banget sih. Kecil banget, tapi memang mungkin ini kebutuhan tim ya. Terutama untuk Onyx sendiri, mereka membutuhkan orang yang berada di garis depan. Tapi kali ini dari Kaditanya sudah mulai ngerusuh ke arah depan Dreams. Menjadi Kaditanya cukup bandel, memberikan informasi-informasi yang menarik kepada teman-temannya EVOS Legend. Iya, sementara Kiboy masih coba untuk merusuh, tapi rusuhnya beda. Ini Kiboy bakal lebih untuk mainkan rotasi, karena di posisi bawahnya cewek. Posisinya masih bisa 1v1 dengan Clover, karena Clovernya juga gak di-babysit. Kali ini Dreams sudah mengetahui keberadaan dari Kiboy. Sedangkan Drian, Kairi, Kiboy langsung mengambil inisiasi ke arah purple buff. 3 melawan 3, kerusuhan bakal terjadi di sini. Retribution terpaksa digunakan dan akhirnya ada physical yang terjadi. Dreams dalam keadaan yang baik sekali belakang 3 member Drian. Satu terakhir dia pasti diberhasil belakang 1 poinnya. Kairi dalam ancaman, looking for 4 kill. 2 point kill diamankan dalam waktu yang singkat. Lihat Origin Oddity dari seorang Dreams mengangkat 3 pemain tadi di area jungle-nya. Jadi mana Onyx mencoba untuk mengharas tadi, mencoba untuk bermain lebih agresif, tapi EVOS Legend lihat mereka main sampai ke area jungle dari Onyx Esports, bakal coba untuk mengganggu farming pattern dari seorang Kairi kali ini. Dan bahkan Sutsujin yang ditemani sama seorang Dreams
Ini Kiboy harus berhati-hati, dia bisa di pick off sih. Wah, tanpa adanya gangguan Sutsujin menggunakan retribution ya. Oh, it's okay. Dia nggak dapetin turtle mungkin nanti ya, karena dari cooldown retribution ini bakal cukup lama. Tapi orange buff ini udah harga yang cukup mahal. Dan EVOS Legend leading dari goldnya hampir menuju ke arah 1000. Ya, dan juga pelitikan gold yang didapatkan oleh Clover di sini berarti akan ada perbedaan damage dari kedua marksman ini. Wow. Iya. Ini Breath of the Ocean dari seorang Dreams mengganggu ya sebenarnya. Jadi memang terkena efek knock up yang dimana nggak ada Purify dari Onyx Esports aja, tapi mereka punya Digi. Masalahnya kan Kiboy belum level 4 ya. Iya. Jadi masih bisa diharas oleh pemain-pemain dari EVOS Legends. Tapi kali ini ya Rapid yang connect dari seorang Dreams menumbangkan Rian kali ini. Yang tadi Rian itu lagi pengen lewat sebenarnya. Dan itu menurutku aku adalah poin penting karena Drian memegang heavy spin. Dan kali ini teman-teman dari EVOS Legends terutama dari Dreams mendapatkan orang yang sangat tepat. Emblemnya Om. Yes, dari emblemnya juga ya ini Kaditanya bakal masuk sebagai full damager meskipun dia adalah roamer. Jadi bakal ada 2 damager untuk EVOS Legends dari mid karena dia pakai magic worship juga. Iya. Ini bakal lebih cepat dapetin itemnya harusnya ya. Ya, dan juga ada penetration lah, ada efek burn-nya. Dari Xavier-nya juga bakal lebih cepat buat dapetin item. Ini apa sih? Ya, EVOS Legends soalnya mereka full di early. Dan keunggulan di early ini kalau memang mereka bisa nge-snowballin bakal jauh lebih cepat dengan kehadiran dari Kadita. Ya, tapi Tas kali ini udah mulai diganggu dengan pergerakan dari Boots juga bersama dengan seorang Drian. Dan sepertinya kok udah bahas juga sih. Ini siapa yang bakal dikejutkan? Antara Betex yang ngejutin atau Kaditanya? Ya, tapi Sutsujin udah dapat serangan kejutan juga dari teman-teman Onyx karena mencoba mengganggu ke arah orange buff-nya lagi. Tapi kali ini dari Onyx mereka sudah siap untuk menjaga supaya Kairi bisa dapetin orange buff-nya. Iya, tapi lihat nih, ini pergerakan yang nih. harus dihati-hatikan juga dan Dreams banget gak kenceng kali ini lagi-lagi terkena Petrify, tapi ternyata cewek masih bisa untuk menahan, masih bisa mundur terlebih dahulu. Cepat tertarik dengan adanya reverse stand dari seorang Kiboy dan penculikan ke arah seorang cewek ini tidak berhasil. Untung Kiboy dengan time journey-nya on point sekali dan akhirnya membuat dari Dreams gak bisa mendapatkan poin kill. Tapi lihat Kairi bandel banget di sana dan juga terutama Sutsujin yang bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya kah? Oh tidak ternyata. Dapat ya? Dapat diamankan ya. Iya bandel banget ternyata, bukan Kairi yang bandel. Sutsujin yang kelewat bandel. Tapi kali ini pergerakan dari EVOS Legends yang cukup mulai masuk ke area jungle-jungle dari tim Onyx ya. Ini cukup meresahkan sih sebenarnya. EVOS Legends mereka anggapannya sekarang lagi pegang kendali nih untuk ngedapetin semua objektif dari Onyx Esports. Ini farmingannya bener-bener ditahan habis-habisan. Tapi kali ini lihat di area heavy spin di papa begitu saja dan Kairi berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Sutsujin mau tidak mau harus menahan mundur terlebih dahulu. EVOS Legends sepertinya akan lebih berfokus terhadap pool ini bawahnya. Dia sudah mulai datang tapi Kairi gak kena siapa-siapa. Langsung kena punishment dari cewek di mirip dia all point dan akhirnya yang ter-outplay biar ter-outplay. Itu maksudnya Osin Auditnya gak connect, gak kena. Jadi jaraknya itu tadi gak sempat nempel ke arah seorang cewek. Itu sayang banget sih. Pas kena damage ke turret lagi. Asli. Oke, jadi agak gereset sedikit ya untuk EVOS Legends yang tadinya mereka lagi pegang momentum atau tempo kencang. Kowa sampai kaget tadi. Dan banget kali ini lihat di area bawahnya Sutsujin bersama dengan Clover. 4 pemain dari Onyx juga udah mulai bersiap untuk kembalikan keadaannya. Tapi ternyata dengan Drian yang mengcopy lagi-lagi ke arah seorang Sutsujin, ini EVOS Legends juga menurut aku masih bisa dipukul mundur dengan adanya heavy spin dari seorang Drian. Setuju banget, tapi dari turret yang udah mau dihancurkan, cewek seperti bisa dapetin hal tersebut dari itemnya Omawa berjalan menuju menit ke-6. Ya, BOD lawan Heptasis ya kalau kita lihat dari kedua marksman ini. Ada Still Plate juga yang diambil atau diamankan oleh Clover. Jadi dia punya 1 item defense lebih dibandingkan dengan cewek. Oke, tapi kali ini Pendragon dan juga Dream saling bahu-membahu untuk bisa mendapatkan 1 outer turret di bagian atas. Setelah mereka kehilangan 1 outer turret ya di bagian bawah, sudah ada pertukaran kepala yang terjadi sehingga dari balancingnya sudah cukup adil. Iya, dan meskipun kayak Drian nge-copy dengan ada heavy spin dari seorang Sutsujin ya, sebenarnya dia juga nungguin si Sutsujin untuk ngebuka heavy spin duluan. Jadi bisa aja sebenarnya heavy spin di dua-duanya di pop up, tapi tergantung mereka bisa ngelok ke target yang mana dulu. Momennya kayak tadi sih kalau mau ngambil objektif diadu supaya dari Kairi bisa leluasa untuk retribution ke arah turtle. Ya, tapi Sutsujin sekarang dia udah punya Guardian Helm. Bakal jauh lebih sulit untuk mengusir dia melakukan recall kembali ke base. Dan dari EVOS mereka sekarang posisinya mereka udah dapetin 1 turret. Onyx pun dapetin maksa untuk ngambil turret di area atas. Jadi kemungkinan
kemungkinan ini tim fightnya bakal coba dibuka di area turtle ya, karena posisinya keduanya sekarang masih punya retribution. Dan Rian kali ini ngebuka terlebih dahulu heavy spinnya connect, tapi Sujin dengan heavy spin yang lebih lama dikeluarkan kali ini. Rian bisa aja ke pick up, namun ternyata Rian masih bisa mundur ke belakang. Dan Pendragon sempat untuk memotong pergerakan Rian, tapi masih bisa di backup oleh Kairi dan juga Boots. Itu kalau misalnya Tasdidi tadi punya satu downing light mungkin beda cerita dan bisa aja menumbangkan Rian. Tapi kali ini melihat potensi dari turtle yang udah didapatkan oleh EVOS Legend, mereka langsung siap sedia untuk mendapatkan semua objektif di bagian atas. Tadi sempat udah ada sosok Pendragon, tapi Sujin kali ini udah level 11. Perbedaan levelnya cukup signifikan membuat Kairi nggak bisa terlalu macam-macam. Oh my god, tiba-tiba Rian terpick off di area midnya bersama dengan satu buah wave. Red of Ocean juga di pop up oleh seorang Dreams. Ini yang mungkin ya, Rian yang mungkin bisa aja potensinya keculik lebih banyak, lebih besar. Karena masalahnya memang Sujin masuk sampai ke area jungle dari Onyx Esports di bagian orange ya. Ya, jadi ada celah yang kebuka lebar banget. Betul. Dan setelah itu bisa dimaksimalkan dengan sangat baik oleh Dreams yang kali ini udah mendapatkan 2 point kill. Sedangkan untuk Rian 0-3-0 ini bukan hal yang baik untuk Valentina, tapi di bagian atas bahu membahu antara teman-teman Onyx Esports siap untuk bisa menghajar dan memajukan cita-cita minion. Sedangkan dari EVOS Legend sendiri menunggu sampai 40 detik ke depan untuk datangnya Lord yang pertama. Downing Light udah di pop up. Drian kali ini sudah terkena impactnya. Tapi memang karena tadi dari tim head to head juga ya, kita udah ngeliat EVOS Legend mereka memang mainnya lebih objektif dibandingkan dengan pemain-pemain dari Onyx Esports. Sebenarnya yang seremnya dari Onyx adalah mereka gak bawa Purify ini dia. Iya. Jadi Kadita aja bener-bener bebas, terutama untuk ngincer nanti ke cewek. Jadi ini cuma ngandelin time journey banget. Nah, time journey ini harus timing banget. Pas banget ya dari seorang Keyboy. Tapi kalau kita ngelihat dari player statistiknya dari seorang Sujin, ini memang sebenarnya nggak terlalu banyak kill participation-nya. Jadi bisa dibilang ya mungkin dari seorang Sujin lebih mengandalkan gimana inisiasi aja yang dibuka. Setuju banget. Apalagi heavy spin yang digunakan ini, kalau sampai Dreams bisa dapetin ke arah Drian lagi, heavy spinnya bakal lebih maksimal lagi terhadap saja. Tapi ternyata Keyboy harus hilang di tangan Pendragon di saat Sujin sudah memulai ke arah Lord yang pertama. Dan malam kali ini Onyx mereka mencoba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Bat menjadi lini terdepan, tapi Sujin bahkan mengusir semuanya dengan satu buah heavy spin. Dan sepertinya apakah dibalikin karena tapi Sujin berhasil untuk mendapatkan satu buah Lordnya. Dan kali ini Onyx Esports mereka harus mundur terlebih dahulu karena pemain-pemain dari EVOS Legend mereka masih bisa untuk mendapatkan objektif Lord meskipun heavy spin tadi udah di pop up duluan. Ini yang ngeri posisinya Dreams nih. Gak ada yang tahu keberadaannya, terutama dari anak-anak Onyx. Dia berada di sana menunggu datangnya mangsa yang bakal muncul dan langsung bisa di roll begitu saja. Dan ini yang dekat sama dia ada Boots di sana. Cewek harus hati-hati. Cewek nggak boleh sampai asal-asalan masuk ke dalam rerumputan. Tapi Keyboy, sudah mulai kelihatan dan itu dia. Gak mau dikeluarin. Gak mau. Dikeluarin tapi terlalu sayang. Dia nggak mau terlalu extend ya. Nggak mau terlalu extend juga dari seorang Dreams. Ngecicil aja, tapi itu jadi informasi yang cukup mahal. Tapi meskipun udah dikeluarin Ovivnya, posisinya ini Lord masih cukup jauh di area atas. Jadi masih bisa menunggu momentum lagi ketika Rovive nanti bisa diaktifkan. Yes, dan ini langsung ada kiriman berarti ya 3 lane yang sedang diatur oleh EVOS Legends biar semuanya bisa masuk secara berbarengan juga. Banjir minion ya. Ini minionnya udah mulai masuk, super minion loh ini hitungannya. Sama Lordnya masih ada juga ya. Dan kali ini Pendragon, ya menurut aku bahkan Pendragon gak perlu sampai ikut join team fight sebenarnya dengan pemain-pemain EVOS Legends karena dia berfokus untuk ngejalanin lininya aja. Minionnya bakal di-press habis-habisan dan Lord pun masih bisa ditahan sama Onyx Esports. Tapi Pendragon mereka bersama dengan pemain-pemain EVOS Legends mereka udah dapetin turret mid dan juga turret bawah plus turret atas. Ya karena memang dari Lord yang biasa aja ini bakal coba ngancurin setiap turret-turret yang ada. Tapi dari itemnya Sujin kaya banget dari EXP-nya. Ya dari EXP-nya dia yang tertinggi sih ya. Karena dia pakai Demon Slayer juga. Dan beda levelnya jauh banget, 3 level. Iya. Dan dari itemnya dia item full defense, Radiant ada di sana juga, Molten Essence sebagai first itemnya. Tapi kita harus melihat bagaimana item dari Clover di sini yang menurutku harus kita kasih apresiasi lebih karena dia dapetin objektifnya, dia juga bisa mainin positioningnya sampai dia gak ditangkep, itemnya juga jadi hampir full. Tapi Sujin maju ke depan sana, mencoba untuk mendapatkan satu member dari Onyx Esports, tapi ada satu sniper yang dikeluarkan. Clover pun terpaksa melakukan heal-nya terlebih dahulu. Sedangkan dari EVOS Legend memilih untuk mundur, nggak mau terlalu berinisiasi
Karena satu hilang aja bakal sangat-sangat merepotkan dan sangat-sangat merugi. Ini kayak EVOS di game kedua sih. Mereka cukup disiplin aja ya. Jangan terlalu overextend karena sebenarnya inisiasi bisa aja dibuka sama Sutsujin. Tapi permasalahannya ini yang gak bisa ditangkap sama Onyx Esports adalah Kaditanya. Iya. Apalagi Kadita udah sama Parvita tuh sama Pendragon tuh di situ. Dan tuh. ini jadi poin yang mahal kalau Keyboy-nya tumbang. Betul. Benar. Karena gak ada lagi time journey ya. Nah, time journey yang memang benar-benar harus bisa dipakai. Iya. Dan Dreamsnya ini kan selalu hilang nih. Ini PR banget nih. Kalau Dreamsnya nggak kelihatan dari arah minimap, mereka susah untuk bisa melakukan survive. Karena dia bisa tiba-tiba motong pergerakan Onyx Esports dari arah belakang. Wow. Tapi pergerakan dari Pendragon sama Dreams yang cukup jauh dari area Lord, sepertinya dari EVOS Legend coba untuk bersabar dulu, apalagi dari minion di bagian bawah belum seirama. Bahkan Downing Light, wow, membuat cewek harus menyembuhkan lukanya dan mundur lagi ke arah belakang. Itu jadi mau gak mau respect bikin Athena Shield gak sih sebenarnya? Fix banget. Tapi kali ini dari Lord ya bakal coba untuk cicil-cicil aja oleh EVOS Legend. Mereka coba untuk ngambil ke arah Lord, tapi di mana Sutsujin di depan sana. Heavy diadu Tria dan ancaman. Satu tersibuknya tapi ternyata pasti dia bisa mendapatkan tersebut. Roman di arah belakang tidak bisa selamat dan juga cewek. 3 member Onyx Esports pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Pendragon kali ini masih mau mencoba untuk memaksakan dan Keyboy yang bakal coba dikejar dari seorang Dreams mencoba untuk menahan, tapi Dreams tidak akan membuat seorang Keyboy pulang dengan cukup mudah. EVOS Esports mereka mencoba untuk masuk ke area BC dan bahkan kali ini sudah dipaksa. But akan terkena damage begitu banyak dan EVOS Legend berhasil untuk memenangkan game yang ketiga. 2-1 EVOS Legend. EVOS Legend dengan drama comeback membuat mereka memenangkan game yang ketiga sekaligus match yang kedua. 2-1. Wow, lihat gimana team fight yang sangat amat baik dan posisi dari Tas. Sebelum kita bahas nanti reaksinya Sutsujin. Ini 3 game yang berlalu ya, ini semuanya di bawah 15 menit gak sih? Ada satu yang di atas. Ada satu di game Ada pertama. satu. Iya. Waktu. Tapi setelah itu kita melihat game yang sangat-sangat cepat sekali terjadi. Onyx Esports mereka tadi berusaha untuk mendapatkan early advantage dengan melakukan rush in karena dari purple buff. Ternyata kehadiran dari Kadita membuyarkan semuanya. Dan Kehadiran sosoknya ya. iya, dan semuanya dimulai tersnowball dari sana sih. Dari sana, terus juga mungkin dari arah dari gold lane-nya juga bisa diharas oleh EVOS Legends. Turret Lord, Turtle, dari buff-nya juga ini diambil sama oleh EVOS Legends. Dari item build-nya Dreams dengan Kaditanya full damage item. Jadi ya ini dia dengan strategi 2 mid laner dengan memainkan 2 full damage juga. Tas dengan Savionnya Clock of Destiny, Lightning Transition, ada Enchanted Talisman menuju ke Holy Crystal. Sedangkan dari Dreams Kadita, dia punya Clock of Destiny, Genius Swan, bisa ke Divine Glaive juga. Ataupun kalau mau Holy Crystal juga bisa. Jadi mereka banyak banget damagernya. Brody juga damager. Pakito sama itemnya kita lihat di sana, 3 item attack. Pelvic Roar, ada Hunter Strike, dan juga ada Bloodlust Axe. Dan Blitzkrieg oleh Livin by Mandiri, kita punya Clover, The Caritas, Sandbag, Sutsujin dengan AK 3 kali ya berarti ya. Untuk AK dia dan Tas juga ada di sana untuk Forgotten One. Jadi 1 dan 9 cuma ngasih 1 poin kill. Jadi samsak ya Sutsujin ya. Tapi ya seperti yang udah diprediksi, di mana ini Clovernya jadi free banget kalau memang misalnya dari seorang Keyboy sampai dia nggak dikasih kesempatan sama sekali loh. Ini aku lihat mungkin karena Diginya yang selalu jadi target operasi. Iya, karena memang dari Keyboy-nya yang nggak dikasih chance untuk setidaknya ya memberikan serangan balik gitu. Iya, memang apa ya, time journey ini kan selalu menjadi salah satu faktor utama mengcancel dari Akainya, Heavy Spin, ataupun dari Kaditanya dengan Rogue Wave. Iya. Yang akhirnya dengan hilangnya Keyboy, ya EVOS leluasa lagi untuk bisa masuk-masuk. Leluasa banget sih. Bahkan kayak yang kita lihat Diginya ini justru enggak bisa jadi counter, malah di counter balik. Tapi tentunya Sutsujin yang menjadi MVP by Samsung Galaxy A Series dengan tidak tumbangnya Sutsujin di sini. Namun setiap inisiasi yang dibuka sama Sutsujin ini follow up-nya bagus banget dari EVOS Legends. Kita ngeliat Clover yang free banget di area backline, dia bisa banget tuh memberikan stun dan bahkan dengan turn apart memory dari seorang Clover yang ini ngebantu dari segi damage-nya untuk EVOS Legends. Yes, tapi langsung kita lihat untuk MVP highlight kita by Samsung Galaxy A Series. Dimana untuk di awal-awal tadi sih sebenarnya menjadi concern kita